Sirap. Halo teman-teman, apa kabar Anda? Lama tak berjumpa ya. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga setiap permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Mohon maaf jika sering terlambat untuk upload video ya teman-teman. Beberapa bulan ini saya disibukkan dengan urusan yang lain. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan fishing camping lagi di sebuah hutan lindung yang ada di Kalimantan Barat. Kita akan fishing camping dan bermalam di lokasi tersebut. Di sini pukul 9 pagi kita sudah berangkat menuju titik petualangan kita. Menggunakan kendaraan bermotor melewati jalan arteri penghubung antar kabupaten di Kalimantan Barat. Ini adalah lokasi yang akan kita tuju teman-teman. Sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Nah, jika saya perkirakan dari lokasi keberangkatan kita, yaitu dari Desa Senakin menuju Kecamatan Mandor, maka kita akan berkendara menempuh jarak kurang lebih 32 km. Dan di sana nantinya kita akan memasuki sebuah perkampungan, teman-teman. Selain itu, dalam petualangan kali ini, kita akan coba mengulik beberapa fenomena menarik yang kita temukan. Mandor adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, kecamatan ini terkenal dengan situs bersejarahnya. Dan salah satunya adalah Taman Makam Pahlawan. Halo bosku, kita sudah sampai di lokasi kita ya, di Mandor teman-teman, Kecamatan Mandor ya. Kita sudah 2 kali di sini. Saya waktu itu buat dokumentasi, ada program lain. Nah hari ini kita akan coba untuk fishing camping di lokasi yang namanya Kopiang, nanti di hilir sungai ini ya. Bersama teman-teman tuh di sana. Saatnya melanjutkan perjalanan teman-teman. Gas. Bicara tentang situs makam pahlawan, rute perjalanan ini akan membawa kita melintas ke sana. Ini adalah gerbang masuk Taman Makam Pahlawan Mandor, teman-teman. Wilayah ini menjadi situs bersejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia. Cerita singkat, dahulu pada saat invasi dan penjajahan Jepang ke Indonesia, lokasi ini merupakan suatu makam massal yang dibuat oleh Kekaisaran Jepang untuk memakamkan para pemimpin dan pejuang kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Barat. Di sebelah kiri kita ini adalah pintu masuk ke makam pahlawan, teman-teman. Jika Anda ingin lebih tahu lagi tentang situs ini, Anda bisa cari tulisan dan artikel bersejarah mengenai makam ini di internet. Atau apakah Anda ingin saya buat konten khusus di sini nanti, teman-teman? Dan kita akan bahas secara mendalam. Silahkan komen ya di bawah. Halo Gus. Ini kita sudah memasuki jalan ya untuk masuk ke Kampung Kopiang. Nanti kita akan ke ujung sana teman-teman ya, dari Pasar Mandor tadi. Nah teman-teman, ini sebenarnya dulu adalah sebuah apa bang? Tambang ya. Ini tambang emas. Jadi sekarang ini lokasi ini katanya tadi itu dijadikan tempat ngumpul anak-anak ya teman-teman. Dijadikan tempat wisata anak-anak. Tuh pasir semua nih di bawah. Tuhnya.
Ya. Terdapat sebuah fakta menarik sekaligus mengejutkan yang tersembunyi di kawasan ini, teman-teman. Jika Anda perhatikan pada titik yang memutih dan tandus di dalam peta ini, percaya atau tidak percaya, itu adalah merupakan kawasan tandus akibat pertambangan emas ilegal yang terjadi kira-kira mulai tahun 90-an hingga tahun 2010-an ke bawah. Era itu adalah masa-masa di mana pertambangan emas ilegal merajalela di kawasan ini, teman-teman. Nah, jika saya perkirakan hitungan luas wilayah yang terpapar pertambangan ini dengan menggunakan perhitungan Google Earth, maka saya menemukan angka kisaran 10.000 hektar wilayah ini sudah tandus akibat praktik pertambangan ilegal ini, meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sengatemila, Menjalin, Toho, dan Kecamatan Mandor sendiri. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, masih ada beberapa tambang ilegal yang masih beroperasi di wilayah ini hingga saat ini, teman-teman. Nih teman-teman, kita ada tim anggota ekstrubensif itu ya. Pertama Bang Dandi, Bang Nopa sebagai ketua tim perjalanan, dan Bang Ebo, kemudian Bang Angga, dan Bang Kodar. Semoga petualangan ini berjalan dengan lancar. Terus saksikan petualangan ini dan lanjutkan. Jangan kemana-mana dulu ya, teman-teman. Kini saatnya kita melanjutkan perjalanan ini dulu. Masih banyak fenomena dan fakta yang menarik yang akan kita kupas dan kita temukan di depan sana. Di sini memasuki jalan pedalaman menuju Kampung Kopiang. Bisa Anda perhatikan sepanjang perjalanan ini, rute jalan yang kita tempuh terdapat banyak pasir yang menumpuk di setiap rute perjalanan kita. Hal ini bisa menjadi penanda bahwa wilayah ini memang menampung kandungan emas. Nah, kita coba framing perjalanan kita, Gus. Dari Kecamatan Mandor memasuki Kampung Kopiang, kita akan menempuh jarak kira-kira kurang lebih 10,58 km. Kita sudah sampai, teman-teman. Memasuki perkampungan, kita mulai melewati jalan beton yang memanjang di perkampungan ini. Rumah warga kampung pun mulai terlihat. Bangunan sekolah dasar negeri Kampung Kopiang menyambut kita pada saat sampai di lokasi ini, teman-teman. Menuju rumah tempat persinggahan kita, saya mematikan mesin motor hanya ingin mendengar warga di sini. Sayup-sayup suara warga mulai terdengar. Namun lebih nyaring lagi suara hewan dan burung yang ada di hutan sekitar sini. Di rumah ini adalah tempat persinggahan kita, teman-teman. Perkenalkan nih, Bapak Ijat adalah warga Kampung Kopiang, sahabat eksturmensi yang menyambut kita dengan ramah di kediamannya. Menikmati suguhan kopi yang disajikan, kita mulai berbincang mengenai kehidupan warga di sini dan lokasi mancing yang akan kita tuju nanti, teman-teman. Di depan sana sudah terlihat sungai dan perumahan warga, teman-teman. Di hilir sungai ini adalah spot fishing camping yang akan kita tuju. Fakta tersembunyi lainnya yang ada di wilayah ini adalah status hutan yang ada di sini, teman-teman. Berdasarkan informasi beberapa artikel seperti Wikipedia, data Direktorat Jenderal Konservasi SDA, Pontianak Post, dan Jurnal Universitas Tanjung Pura, hutan di wilayah ini sebenarnya merupakan cagar alam yang sudah ditetapkan sejak penjajahan Belanda pada tahun 1936 karena banyak tumbuhan, hewan, dan vegetasi yang langka di lokasi ini. Penetapan cagar alam ini pun diperkuat oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1982 dengan surat keputusan Menteri Pertanian kala itu.
Namun, terdapat konflik status penetapan kawasan di sini, teman-teman. Hutan di kawasan ini berstatus hutan produksi Universitas Tanjung Pura atau kawasan hutan pendidikan, begitu mereka menyebutnya. Wilayah Dusun Kopiang ini pun sebenarnya ditetapkan sebagai kawasan produksi, teman-teman. Sebagian besar warga dusun tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah di sini. Warga Dusun Kopiang melalui pemerintahan Desa Mandor dan Kecamatan Mandor sudah berdiskusi untuk membahas tumpang tindih status wilayah ini. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai masalah ini. Bahkan belum ada update informasi terkini tentang kasus ini. Nah, beginilah keadaan perumahan warga Kopiang, teman-teman. Pemerintah daerah dalam urutan hierarki kawasan menetapkan Kampung Kopiang ini sebagai sebuah dusun di kawasan administratif Desa Mandor, Kecamatan Mandor. Halo Gus. Nih kita sudah berada di Kampung Kopiang ya. Dia ini adalah dusun, teman-teman. Nah, desanya dia Desa Mandor. Nanti kita akan ke hilir sana, teman-teman, menggunakan sampan yang lagi dibersihkan, teman-teman itu. Senang sekali rasanya, teman-teman, berada di sini. Masyarakatnya yang ramah dan alamnya yang bagus. Oke, teman-teman, terus saksikan petualangan ini dan lanjutkan. Menurut informasi dari warga, hanya terdapat kurang lebih 13 kepala keluarga tercatat yang ada di dusun ini. Sebagian warga di sini bekerja di bidang perkebunan dan nelayan. Warga di sini juga memanfaatkan bekas tambang emas ilegal sebelumnya demi mendulang sisa-sisa emas yang tersisa di lubang tambang. Jika ada rezeki satu hari mendulang, mereka bisa mengumpulkan 2 gram emas. Entah kenapa, saya merasa berpihak kepada warga di sini untuk mendulang emas di tanah mereka, teman-teman. Saya menganggap wilayah ini adalah tanah warga di sini. Jadi sudah sepatutnya mereka mendapatkan kekayaan alam di tanah mereka sendiri. Saya merasa tidak setuju jika kekayaan alam ini dirampok oleh pihak luar, pulau luar, apalagi negara luar, seperti yang terjadi pada saat itu. Memang jalan pikiran ini agak sedikit kontroversial dan radikal. Namun menyimak fakta-fakta yang tersembunyi di sini dan ditambah lagi rahasia umum seperti birokrasi pemerintahan yang korup meyakinkan saya untuk berpihak kepada warga kecil untuk mendapatkan sedikit rezeki di wilayah ini. Jika saja dulu pemerintahan daerah bersama birokrasi dan lembaganya menjalankan tugasnya secara jujur dan berintegritas, mungkin kerusakan alam ini tidak akan terjadi. Kembali ke alur cerita, teman-teman. Pukul 2 siang, tim ekstrumensi meluncur menyusuri hilir sungai ini. Ini adalah pengalaman pertama kali kita memasuki wilayah ini, teman-teman. Hanya bermodalkan peta yang sudah kita pelajari dan informasi dari warga di Dusun Kopiang, tim ekstrumensi berharap bisa menemukan spot yang ideal. Warna sungai yang kuning dan keruh ini adalah akibat dari pencemaran tambang emas ilegal tadi, teman-teman. Saya mulai berpikir di kondisi sungai yang seperti ini, apakah ekologi ikan dan penghuni sungai lainnya tidak terganggu ya? Dan apakah masih ada ikan besar yang hidup di sini? Namun, sesuai informasi dan foto hasil tangkapan ikan dari warga dusun, masih banyak ikan-ikan besar seperti ikan tapah dan baung monster di sini. Warga Dusun Kopiang juga mengingatkan kita agar tetap berhati-hati di sungai ini. Bahaya dan kisah warga yang pernah melihat buaya di sungai ini juga perlu dipertimbangkan demi keselamatan. Salah satu tantangan dan bahaya lainnya yang perlu dihindari adalah kejadian berikut ini, teman-teman.
Kamera juga. Topi nyangkut. Banyaknya jenis tumbuhan berduri yang menjuntai panjang di jalur yang kita lewati bisa menyebabkan luka yang dalam jika terkena duri saat motor sampan sedang melaju. Nah, tuh topi salah satu anggota kita sampai nyangkut, Gus. Untung saja duri tumbuhan tersebut tidak mengenai wajah ya. Ini topi saya kayak tadi. Aman, aman. Karena kawasan ini termasuk kawasan cagar alam, masih ada terlihat beberapa tumbuhan dan pohon besar habitat asli hutan ini. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, dahulu ekologi makhluk hidup yang hidup di cagar alam ini meliputi seperti pohon jelutung, meranti, ramin, rengas, tengkawang, serta beragam jenis anggrek, kantong semar, dan fauna endemik seperti beruang madu, kelampiau, babi hutan, enggang, dan kukang yang mengisi ekosistem dasar di hutan ini. Namun, praktik penebangan pohon dan hutan tak dapat dielakkan, teman-teman. Pada saat menyusuri sungai ini, kita masih melihat aktivitas penebangan hutan yang terjadi. Semoga saja hewan, pohon, dan ekologi makhluk hidup lainnya masih tersisa ya, teman-teman, di dalam sana. Sepanjang menelusuri sungai ini, tidak ada terlihat daratan atau tebing pinggir sungai, teman-teman. Struktur pinggir sungai yang ditumbuhi semak lebat dan lahan basah menyulitkan kita untuk mendirikan base camp seperti biasanya. Karena kondisi tersebutlah, maka tim ekstrumensi memutuskan untuk menjadikan pondok ini sebagai camp bermalam kali ini. Nah, sepasang pondok di tepi sungai ini adalah bangunan perangkap ikan kepunyaan warga di Dusun Kopiang. Di sini, masyarakat menyebut perangkap ikan jenis ini dengan nama selambau atau salambo. Fungsi kedua pondok ini adalah untuk istirahat dan sebagai titik untuk mengikatkan jaring ikan yang membentang sungai sehingga mempersempit ruang gerak ikan dan berakhir terjebak di dalam perangkap. Saat ini sudah sekitar pukul 4.30 sore, teman-teman. Tim ekstrumensi yang lainnya mencoba mancing dengan memanfaatkan sampan dan perahu motor tadi ke hilir sungai ini. Tersisa 2 orang anggota tim di camp, kita coba lempar pancing di sini, Gus. Suasana mulai petang dan belum ada sentuhan ikan ke joran pancing. Apakah memang ikan penghuni sungai ini sudah berkurang ya? Gelap akhirnya tiba, teman-teman. Dari kejauhan terlihat cahaya senter Kasiuman bau kucurnya. dan terdengar suara mesin perahu anggota kita. Saat ini kira-kira pukul 9 malam dan mereka baru kembali ke camp. Nih teman-teman baru datang ya. Apakah ada hasilnya ya? Jadi ragu. Ada strike? Hah? Like semua. Batu bayi sih makan. Sulit. Bang, ada strike. Ya lumayan boy, besar. Apa yang ganggu dia? Bukan bulan gak ganggu? Enggak ngaruh kali. Umpan kita kucur masih lengkap kan? Itu kalau masalah kok bulan terang itu biasa sih yang membuat ritual. Anda tahu namanya minsong? Ya. Kalau mancing dengan dia biasa orangnya kayak gitu. Oh gitu bang ya. Banyak alasan lah inilah itulah. Bang ya. Banyak alasan lah inilah itulah. Ini ikan apa nih bang? Orang sih Hah? nice. Oh lais. Sepertinya kita belum beruntung hari ini, teman-teman.
Hanya ikan kecil yang kita dapat saat ini. Tak apalah ya teman-teman, namanya juga usaha. Aduh. Itu kenalan dulu bang, ini dari mana ini? Angler dari mana ini? Dari Mandor. Mandor memang. Bagasturi. Kasturi ya. Selamat bergabung dengan Eksur Mensi. Ini lagi ngikat. Oh, gitu. Ya sudahlah. Saatnya kita masak-masak dulu, Gus. Lapar. Mutar-mutar keliling-keliling dari ini apa? Dari Swiss. Dari Swiss. Oh. Sekitar Wilayah Senakin. Bercerita, berkumpul, makan bersama, dan berbagi pengalaman yang dialami hari ini mengobati keraguan dan kegelisahan di dalam benak anggota kita, teman-teman. Halo, ini angler dari mana ini? Dari Kutai Jambu, Bos. Kutai Daun Jambu. Ganteng. Oke, selamat bergabung ya. Saling menguatkan dan berpikir positif dalam perbincangan membangkitkan semangat anggota malam ini dengan harapan bisa setrek banyak besok hari. Petualangan hari ini pun berakhir, teman-teman. Pukul 1 tengah malam kita memutuskan untuk beristirahat. Hari ini kita sepakat kembali ke perkampungan. Kita akan coba mancing lagi di hulu sungai ini. Semoga saja ada keberuntungan hari ini ya Gus. Semua anggota yang ikut dalam petualangan hari ini adalah orang baru di kawasan ini. Dan kita tidak menyangka jika bentuk sungai ini akan seperti ini. Kedalaman sungai Mandor ini bisa saja mencapai 4-5 meter ke dasar sungai. Air yang dalam dan struktur pinggir sungai yang dipenuhi semak lebat mempersulit petualangan ini. Selain itu, tebing atau daratan tepian sungai yang dipenuhi endapan lumpur yang dalam juga menjadi hambatan untuk eksplor hutan dan sungai ini. Pukul 12.30 kita sudah kembali ke perkampungan, menitipkan peralatan camping di rumah persinggahan. Dan pukul 2 siang kita kembali berlayar ke hulu sungai untuk mencoba keberuntungan mancing hari ini. Semakin ke hulu, keadaan sungai semakin sempit dan dengan kedalaman yang tak berubah. Arus sungai juga semakin deras dan semak serta tumbuhan berduri juga semakin menghimpit. Halo teman-teman. Ini hari ke-3. Di beberapa spot yang ditemui, kita mencoba lempar pancing teman-teman. Namun, belum ada seterek ikan yang kita harapkan. Suwe. Ayang kok, Bu? Bu. Ahi. Ini namanya paut biawak. Dimakan asam lama-lama. Fungsinya supaya ikan kiparat cepat kiparat makannya. Pada saat berlayar di jalan pulang, terjadi peristiwa yang sangat berbahaya sekaligus kocak, teman-teman. Ini akan jadi pengalaman yang tak terlupakan. Bu ikan lele habis bensin le. Siram. Siram.
Untung saja tidak ada celaka dalam kejadian tersebut, teman-teman. Semburan api akibat bensin yang tumpah pada mesin bisa kita padamkan. Ada beberapa korban dari bencana tersebut. Lama. Dengan rincian kerugian sebagai berikut. 2 orang anggota basah kuyup. 3 orang anggota kita terluka karena tanaman berduri, termasuk saya. Topi milik anggota hilang ditelan ombak. Dan tas dan handphone yang nyebur ke sungai membuat panik pemiliknya. Kembali ke perkampungan dengan selamat, patut kita ucapkan terima kasih kepada seluruh tim karena sudah saling menjaga yang membuat petualangan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung tayangan ini dengan komen dan like kalian ya. Izin pamit teman-teman, semoga terhibur dan sampai jumpa pada petualangan selanjutnya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before